Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-25. Perhatian Gajah Mada kali ini dialihkan kepada Lurah Singadarba, bukan untuk bergabung Kipati, tetapi untuk menyerbu mereka yang sedang membangun kekuatan di Karangwaktu. Jawab Singadarba. Kembali Gajah Mada terdiam beberapa jenak, bahkan kali ini ia lakukan sambil memejamkan mata. Perintah yang diberikan kepada Bayangkara Macan Liwung ia lakukan masih sambil memejamkan mata. Macan Liwung, lepas isyarat sanderan. Aku membutuhkan kehadiran segenap senopati pimpinan pasukan. Baik Kakang, jawab Macan Liwung. Hanya sejenak setelah itu terdengar suara melengking sul-sul menyusul. Kali ini tidak hanya sebatang anak panah sanderan yang dilepas membumbung memanjat langit, membelah angkasa, namun 5 batang anak panah sekaligus. Suara anak panah susul menyusul itu mengagetkan beberapa prajurit yang melakukan tugas jaga di bangsal Kesatrian Jalapati dan bangsal Sapu Bayu, masing-masing dipimpin Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro. Dua sosok pilih tanding yang memiliki kemampuan gelar perang dan olah kanuragan yang menonjol. Sejak pemberontakan yang dilakukan para Dharma Putra Wenesuka, tidak ada lagi pasukan Jalarananggana dan Jalayuda. Dua pasukan itu dihapus dan dilebur menjadi hanya 2 pasukan berkekuatan besar dan berkemampuan pukul luar biasa, yaitu pasukan Jalapati menggunakan umbul-umbul jangka atau kerang bersayap dan pasukan Sapu Bayu menggunakan lambang Candrakapala. Satu lagi kesatuan yang disetarakan kedudukannya, namun karena sifat khusus yang dimiliki pasukan itu, jumlah anggotanya tidak banyak. Dari jumlah yang semula tak lebih dari 20 orang dimekarkan menjadi 100 orang. Itulah Bayangkara, pasukan khusus yang dipimpin oleh Senopati Gajah Enggon. Ketiga senopati yang mengendalikan masing-masing pasukan itu tunduk pada perintah Panglima Perang yang ketika itu dipegang oleh Sri Baginda Jayanegara secara langsung. Dalam hal melaksanakan tugas sebagai Panglima, Gajah Mada menjalankan kedudukan itu walaupun tanpa perintah secara tertulis yang dituangkan dalam layang kekancingan. Gajah Mada mengarahkan perhatiannya kepada Lurah Prajurit Singadarba. Gajah Mada memandang Lurah Singadarba yang telah mengakhiri bercerita sebatas apa yang ia tahu. Gajah Mada yang berniat melanjutkan mengajukan pertanyaan, memutuskan membatalkan pertanyaan itu saat melihat 2 ekor kuda berderap. Patidaha Gajah Mada menempatkan diri berdiri di tengah pendopo bali prajurit. 2 ekor kuda yang berderap kencang itu ditunggangi oleh pimpinan pasukan Jalapati dan pimpinan pasukan Sapu Bayu yang datang memenuhi panggilan. Senopati Haryo Teleng mendahului memberikan penghormatannya, disusul oleh Senopati Panji Suryo Manduro. Gajah Mada masih belum berbicara ketika melihat 3 ekor kuda lagi berderap datang dan masing-masing ditunggangi oleh Bayangkara, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, dan Kartika Sinumping. Panggilan yang dilepas menggunakan anak panah sanderan itu ternyata juga menarik perhatian mereka. Wibawa Gajah Mada memang demikian besar. Tidak seorang pun dari orang-orang yang hadir di pendopo bali prajurit yang berani mendahului berbicara.
Senopati Panji Suryo Manduro berdebar-debar berhadapan dengan Gajah Mada yang dengan tajam memandang matanya serasa menusuk langsung ke ulu hati. Gajah Mada tak hanya membuat Senopati Panji Suryo Manduro berdebar-debar, Senopati Haryo Teleng juga dibuat gelisah. "Sebagaimana kalian semua tahu," kata Gajah Mada, "saat ini Senopati Gajah Enggon berhalangan memimpin pasukan Bayangkara karena belum siuman. Karena itu, aku mengambil alih kendali atas pasukan khusus Bayangkara. Kuberitahukan hal ini kepada kalian agar bisa menyesuaikan diri." Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryo Teleng saling melirik dan mengangguk bersamaan. Keputusan Patidaha Gajah Mada mengambil alih kendali pimpinan pasukan Bayangkara bukan masalah, karena di kurun waktu sebelumnya Gajah Mada adalah pimpinan dari pasukan itu. Lebih dari itu, selama Panglima Perang berada dalam kendali mendiang Sri Baginda Jaya Negara, Gajah Mada lah orang yang ditunjuk menjalankan tugas Panglima sehari-hari. Dengan Sri Jaya Negara telah tiada, dengan Gajah Mada memegang samir khusus bertanda ia memiliki kewenangan untuk mewakili ratu dan sekaligus memegang lencana kepatihan, maka Gajah Mada telah menjelma menjadi tak ubahnya Panglima itu sendiri. "Kamu, adakah hal penting yang harus kamu laporkan kepadaku?" tanya Patidaha diarahkan kepada Senopati Panji Suryo Manduro. Panji Suryo Manduro bersikap tegak, namun Patidaha Gajah Mada ternyata masih melanjutkan kata-katanya. "Aku dengar Rakembar tidak puas dengan jabatan dan kedudukan sekarang." Senopati Panji Suryo Manduro merasa tak nyaman. "Aku minta maaf Kakang Gajah karena telah kecolongan. Salah seorang anak buahku ternyata melakukan tindakan tanpa berbicara dan melapor kepadaku. Rakyat Kembar telah mengambil langkahnya sendiri menyerbuk Karangwatu. Celakanya, aku mendengar itu justru dari cerita Senopati Haryo Teleng baru saja saat perjalanan kemari." Haryo Teleng menambah, "Aku mendapatkan laporan itu dari Lurah Prajurit Singadarba." Semula Senopati Panji Suryo Manduro mengira Gajah Mada akan mendamprat dirinya yang jelas bersalah tidak mampu membina anak buahnya. Akan tetapi dugaan itu ternyata salah. Gajah Mada tidak mengumbar amarah. Gajah Mada tetap bersikap tenang. Dengan jelas Gajah Mada memaparkan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang di Karangwatu. Sekelompok orang yang memiliki cita-cita akan meruntuhkan Majapahit dan mendirikan sebuah negara baru. Kelompok para petualang itu bahkan memiliki lambang yang akan digunakan sebagai lambang negara apabila kelak telah berhasil pada yang dicita-citakan. Lambang buah maja yang selama ini dikeramatkan di belit ular oleh orang-orang itu. Gajah Mada kemudian melengkapi apa yang disampaikan itu dengan bercerita tentang sepak terjang Pakering Suramurda yang telah diketahui jati dirinya sebagai paman dari Raden Cakradara. Diduga keras orang itu adalah juga Rangsang Pemuda, orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, dimulai dari pembunuhan atas Panji Wirodopo, disambung dengan pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Kematian Bayangkara Lembang Laut oleh ular dan kemudian Rubaya yang juga dipakut ular jelas berhubungan dengan orang yang memiliki kemampuan bermain-main dengan ular. Apalagi lambang yang ditemukan itu juga berkait dengan ular dalam bentuk binatang melata itu sedang membelit buah maja. Kuminta kepada kalian berdua untuk masing-masing mengirim pasukan dan menyerbu tempat itu. Apapun kesalahan yang dilakukan Rakembar yang mengambil jalan sendiri tanpa minta izin, tetap saja niatnya baik.
Aku mencemaskan Rakembar sedang masuk ke sarang harimau karena kesombongannya. Nah, Panji Suryo, apabila kamu masih menyayangi anak buahmu itu, segera kirim pasukan untuk membantunya agar Rakembar kelak bisa tampil sebagai kesatria yang pinunjul yang dibicarakan oleh banyak orang, ditepuk tangani oleh para gadis. Apa yang dirasakan oleh Senopanji Suryo Manduro merupakan sebuah sindiran yang mengelupas permukaan jantungnya. Namun, Suryo Manduro berlapang dada menerimanya. Gajah Mada tidak berminat berbicara dengan dua senopati itu lebih lama. Patidaha mengusir mereka agar tidak terlampau banyak kehilangan waktu. Dalam perjalanan balik, Senopati Haryo Teleng dan Panji Suryo dibayangi rasa penasaran melihat Patidaha tidak melibatkan Bayangkara dalam menggempur orang-orang makar itu. Di belakang Panji Suryo Manduro dan Haryo Teleng, lurah prajurit Singadarba tidak banyak bicara. Yang memacu kudanya tak kalah cepat dari dua orang senopati pimpinan Jalapati dan Sapu Bayu. Sepeninggalan Senopati Haryo Teleng dan Suryo Manduro, Gajah Mada hanya ditemani oleh beberapa orang Bayangkara utama yang kehadirannya tidak lengkap. Tidak ada Gagak Bongol karena sedang memimpin pengarcaan dan pecandian di Taman Makam Antawulan. Juga tak ada Gajah Enggon yang belum siuman. Tidak ada Pradabasu yang telah menyatakan diri keluar dari kesatuannya. Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Riung Samudra, Gajah Geneng, dan Macan Liwung kini tidak muda lagi. Di atas bibir mereka masing-masing melintang kumis-kumis sekepal, membuat penampilan mereka menjadi sangar. Bayangkara Panjang Sumprit bahkan terlihat paling tua karena semua rambutnya telah memutih, padahal usianya belum genap 30 tahun. Menjelang Patidaha Gajah Mada melepas jabatan sebagai pimpinan pasukan Bayangkara karena memperoleh kepercayaan menjadi patih di Jiwana, Gajah Mada menyampaikan gagasan pemekaran pasukan khusus itu menjadi 100 orang. Prabu Srijaya Negara menerima gagasan itu dan menyerahkan pemekaran itu kepada Gajah Enggon sekaligus menaikkan pangkatnya menjadi senopati. Di bawah kendali Gajah Enggon, pemekaran pasukan itu dilaksanakan dengan latihan yang amat berat, menjadi sebab para calon yang dilatih berguguran satu persatu. Dalam pemekaran itulah Bayangkara yang ketika itu hanya tersisa 10 orang, masing-masing membina dan melatih 10 orang. Melalui pelatihan yang ketat dan berat yang dilakukan selama berbulan-bulan, pada siang dan malam, akhirnya diperolehlah 100-an orang dari hasil menyaring 500 orang. Hasil kerja keras Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, dan kawan-kawannya berbuah manis. Di tangan mereka, pasukan Bayangkara telah menjelma menjadi pasukan khusus yang sangat disegani, pilih tanding, dan sanggup menghadapi medan sesulit apapun. Kemampuan perorangan dalam melepas panah atau mengayunkan pisau benar-benar luar biasa. Siapa yang tahu bagaimana denah Karangwatu? Tanya Gajah Mada. Bayangkara Lembung Pulung meminta perhatian dan langsung berbicara. Karangwatu merupakan tanah datar berlatar belakang tebing menjulang. Luas Karangwatu lebih kurang 2 atau 3 kali luas Tambak Segaran, terlindung oleh Sungai Berantas yang meliuk. Tempat itu secara alamiah memang terlindung dari luar. Untuk masuk ke tempat itu harus menyeberang sungai, kata Lembu Pulung. Gajah Mada berpikir. Semula aku berniat memimpin penyerbuan itu secara langsung, namun aku batalkan. Kalau kamu yang aku tunjuk memimpin, seberapa sulit untuk masuk ke sana melalui tebing di belakangnya? Tidak masalah, jawab Lembu Pulung.
Gajah Mada menekuk-nekuk jemari tangannya mengeluarkan suara gemeletup. Kita masih buta dan beberapa besar kekuatan yang himpun diri di tempat itu. Dan seberapa kental semangat tempur kelompok berencana makar itu. Akan tetapi, sebagaimana kalian mengetahui, Kesatria Jalapati dan Kesatria Sapu Bayu telah mengirim kekuatan untuk menyerbu tempat itu. Juga ditambah kekuatan Rakembar yang berangkat lebih dulu. Nah, seberapa banyak kekuatan Bayangkara yang harus diterjunkan dari tebing? Pertanyaan itu membuat Lembu Bulu berbinar-binar. Aku hanya membutuhkan 10 orang. Kekuatan Bayangkara sebanyak 100 orang terlampau banyak untuk dikirim ke sana. 10 orang kurasa cukup untuk melakukan penyapuan. Akan tetapi Gajah Mada punya pendapat lain. Untuk menjamin kamu benar-benar berhasil, bawa 20 orang. Langkah dan siasat apa yang akan kau ambil dalam penyerbuan itu, sepenuhnya aku serahkan kepadamu, termasuk siapa saja yang akan kau bawa. Terjuni tempat itu ketika karang waktu disibukkan oleh serbuan Rakembar, pasukan Jalapati, dan Sapu Bayu. Tangkap hidup-hidup orang yang bernama Rangsang Pemuda dan Raden Panji Rukmamurti yang bermimpi menjadi raja itu. Baik Kakang, jawab Bayangkara Lembu Bulung. Serbuan yang akan dilakukan ke karang waktu ternyata sangat menarik Bayangkara Jayabaya yang tak bisa menyembunyikan keinginan untuk dilibatkan. Demikian juga dengan Bayangkara Riung Samudra, Panjang Sumprit, dan Kartika Sinumping yang dari bahasa wajahnya jelas meminta izin Gajah Mada. Kalian berempat, Bayangkara Jayabaya, Riung Samudra, Panjang Sumprit, dan Sinumping, aku izinkan untuk membantu Lembu Bulung menyerbu Karawatu. Sementara Gajah Geneng dan Macan Liwung, aku ada tugas untuk kalian tengah malam ini untuk menyergap Pakering Suramurda yang akan mengadakan pertemuan dengan Raden Cakradara. Bayangkara, Gajah Geneng, dan Macan Liwung menjawab serentak, "Tatio Kakang Gajah Mada." Semua cukup jelas dan tak perlu ada dibicarakan lagi. Gajah Mada segera membubarkan pertemuan itu dan pilih pulang ke rumah untuk beristirahat. 2 orang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang balai prajurit serentak bangkit memberi penghormatan ketika Gajah Mada melintas. Gajah Mada yang melintas alun-alun memperhatikan matahari makin doyong ke barat menjemput datangnya sore. Dari arah Antawulan tampak serombongan orang berjalan kaki, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Mereka adalah orang-orang yang baru pulang bergotong royong mendarmakan dan mencandikan Sang Prabu. Dalam keadaan yang demikian, Gajah Mada merasa membutuhkan Pradabasu. Tetapi di mana Pradabasu? Mantan prajurit Bayangkara itu tidak tampak batang hidungnya sejak menemunya di makam Antawulan, padahal Patidah Gajah Mada sedang membutuhkan keterangan terkait Dyah Menur. Demikian banyak persoalan yang muncul dan naik ke permukaan menyebabkan Gajah Mada harus mengerutkan penyelesaian persoalan itu satu persatu. Malam menuki tajam dan membutuhkan waktu sedikit lebih lama bila menunggu keluarnya bulan yang telah beberapa hari lewat dari purnamanya. Suasana gerah itu dirasakan di Istana Kiri karena tak ada hubungan dalam bentuk apapun antara Raden Kudamerta dengan istrinya. Raden Kudamerta sungguh merasa canggung, bingung, tak tahu harus bersikap bagaimana kepada istrinya. Bila berpapasan, Sekar Kedaton Dyah Wiyat lebih memilih menghindar. Agak berbeda dengan istana sebelah kanan yang sedikit lebih ceria dari Kedaton Raja Dewi Maharajasa. Sri Gitarja mampu bersikap seolah tidak tahu apa-apa, tidak pernah mendengar apa-apa. Setidaknya Sri Gitarja mampu berpikir lebih jernih dan bisa menerima kenyataan dengan ikhlas.
Di satu sisi Sri Gitarja bisa menikmati kebahagiaannya dalam berkeluarga. Ke depan Sri Gitarja berharap Raden Cakradhara dan siapapun pendukungnya akan sadar dengan sendirinya. Namun, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi yang merupakan gambaran persaingan antara dua satria, Raden Cakradhara dan Raden Kudamerta, sungguh sangat mengganggu ketenangannya. Bahwa Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani tidak tahu bagaimana atau langkah apa yang harus dilakukan untuk menyiasati keadaan itu. Hal itu sungguh membebani hatinya. Itulah sebabnya makin Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani berpikir, maka makin bulat keputusannya untuk tidak bersedia dinobatkan menjadi ratu menggantikan Jayanegara. Sri Gitarja melihat Dyah Wiyat lebih layak menduduki jabatan itu dan ia ikhlas untuk mengalah, memberi kesempatan kepada adiknya menjadi ratu. Bersandiwara adalah hal yang paling berat untuk dilakukan. Hal berat macam itulah yang harus dijalani. Sri Gitarja bersikap biasa, bersikap mesra dan seolah amat bahagia. Dan bersandiwara pula yang sedang dilakukan Raden Cakradhara, bersikap tidak jujur dan pura-pura itu harus dijalaninya. Padahal Raden Cakradhara yakin Sri Gitarja sebenarnya tahu api dalam sekam macam apa yang asapnya mengepung istana Majapahit. Sri Gitarja masih sangat mudah memperoleh keterangan dari berbagai sumber. Pasti ada yang bercerita latar belakang macam apa di balik pembunuhan yang terjadi secara beruntun itu. Keadaan di Kedaton satunya lebih parah lagi. Raden Kudamerta berulang kali berusaha untuk mengajak istrinya berbicara, tetapi Dyah Wiyat tidak memberi pintu. Dyah Wiyat sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Raden Kudamerta mendekatinya. Dyah Wiyat benar-benar marah karena telah dilecehkan. Sama sekali tidak pantas anak seorang raja seperti dirinya dilecehkan. Lelaki yang mengawininya ternyata lelaki jenis bulus. Terbukti telah memiliki istri dan menempatkannya sebagai istri kedua. Namun, Dyah Wiyat juga sering merenungkan mengupas diri sendiri. Sangat jauh di dalam hati Dyah Wiyat membelejeti diri sendiri. Aku menganggap Kakang Kudamerta tidak adil, tak jujur. Tetapi bagaimana dengan diriku sendiri? Kenapa aku tak bisa bicara belak-belakan sebagaimana kisah asmaraku dengan Kakang Ratanca? Sejak perkawinannya, temanten baru itu belum tidur bersama. Gelisah yang kali ini dialami Raden Kudamerta bukan karena hal itu. Namun, oleh kesadaran pada sebuah hal, Dyah Menur saat ini berada di istana, berada pada jarak yang amat dekat, tetapi tak diketahui di mana. Apakah bersama Emban Prabarasmi atau di bangsal emban yang lain, yang jelas di istana. Raden Kudamerta sungguh gelisah memikirkan hal itu. Begitu kuatnya keinginan bertemu Dyah Menur, namun sekuat itu pula ia berusaha menahan diri. Raden Kudamerta sangat sadar para prajurit yang menjaga istana, yang meronda dan mengamatinya dari kejauhan adalah orang-orang Patidah Gajah Mada yang sedang mengawasinya. Dugaan Raden Kudamerta benar bahwa istrinya memang tinggal sebangsal dan bahkan sebilik dengan Emban Prabarasmi. Malam agak menuki, namun Dyah Menur belum bisa tidur. Dyah Menur yang berbaring segera bangkit. "Kau dengar suara itu?" tanya Menur dengan berbisik. Prabarasmi memperhatikan. "Suara serulung itu?" tanya Emban Prabarasmi. Tentu Dyah Menur sangat mengenali suara serulung itu yang ditiup mengalunkan tembang sedih, tembang duka atas nama rindu dendam.
Dyah Menur bisa merasakan betapa sesak dada Raden Kudamerta saat itu, sesak yang disalurkan melalui tiupan seruling. "Pernah mendengar suara seruling itu sebelumnya?" tanya Dyah Menur. Prabarasmi menggeleng. "Belum," jawabnya. Raden Kudamerta peniupnya. Prabarasmi menyimak dan menemukan kenyataan betapa indah irama yang tersalur melalui seruling itu. "Itu suamimu yang meniup?" Dyah Menur mengangguk. "Aku tidak menyangka Raden Kudamerta ternyata memiliki kemampuan itu. Tak sembarang orang bisa meniup seruling." Dyah Menur termangu dalam diam. Waktu mengalir menggilasnya, memaksa mengeluarkan air mata. "Aku iri melihatmu. Setidaknya kau memiliki sesuatu yang bisa membuatmu menangis. Ada yang membuatmu rindu dan merasa sedih. Aku tidak memiliki. Untuk sekedar bersedih hati, aku tidak punya sesuatu yang kusedihkan. Atau kesedihanku mungkin karena aku tak punya kisah sepertimu," kata Prabarasmi. Dyah Menur berusaha tersenyum, namun tak bisa menahan air matanya yang mengalir. Prabarasmi tidak mampu menahan rasa ibanya. Prabarasmi menawarkan sebuah pelukan yang diterima dengan senang hati oleh Dyah Menur. "Bagaimana kalau kuatur sebuah pertemuan untukmu dengan suamimu?" Dyah Menur memandang emban Prabarasmi dengan tatapan mata amat larut. Tawaran itu sungguh menggodanya, sungguh membahagiakan hati bila bisa bertemu dengan suaminya. Dyah Menur akan melompat dan menjatuhkan diri ke pelukannya, namun tawaran yang diberikan emban Prabarasmi itu tidak diambil. Dyah Menur menggeleng. Kenapa? Dyah Menur tidak memberikan jawaban mengapa, namun dengan tegas Dyah Menur menolak tawaran itu dengan amat bulat. "Benar, kau tidak ingin berjumpa dengan suamimu? Aku bisa mengatur hal itu jika kau menghendaki." Kembali Dyah Menur menggeleng. Meski lunglai, jawabannya sangat tegas. "Aku belum siap. Kurasa suamiku pun tidak siap." Suara seruling itu memanjat menapaki nada tinggi yang dilantunkan dengan seketika tidak mengambil dari tembang yang dikarang orang. Raden Kudamerta dengan kesedihan yang sempurna meledakkan gumpalan beban di dadanya. Maka tak hanya Dyah Menur yang menitikkan air mata menyimak alunan nada yang membelah udara dari seruling yang ditiup itu. Sejatinya Raden Kudamerta pun menitikkan air mata. Adalah Dyah Wiyat yang juga gelisah. Dyah Wiyat menyimak alunan suara seruling yang mengalir bagi gelombang laut selatan itu. Dyah Wiyat bisa membaca meski ia tidak memiliki kemampuan meniup, bahwa nada-nada yang mengubah itu merupakan gambaran kerinduan yang bukan kepalang. Begitu kuatnya pesona yang keluar dari alunan seruling itu. Dyah Wiyat yang berbaring pun bangkit dan berjalan menuju jendela kamarnya. Dengan sangat berhati-hati, Sekar Kedaton istana kiri itu membuka jendela dan mengintip. Namun Raja Dewi tidak berhasil menemukan orang yang dicarinya. Sebuah kemampuan yang tak ku ketahui. Kakang Raden Kudamerta ternyata bisa meniup seruling dengan begitu indah, kata hati Sekar Kedaton. Namun rupanya alunan seruling itu juga sangat mencuri perhatian siapapun. Di bangsal para emban, mereka heboh dan saling berbisik di antara mereka sendiri. Tidak hanya para emban, di kediaman para ratu, suara seruling itu juga mencuri perhatian. Ibu Ratu Gayatri yang berada dalam sikap semadi di sanggar Pamuja terusik keheningan mata hatinya oleh alunan indah itu. Namun Ibu Ratu Gayatri tidak perlu marah oleh gangguan itu. Ratu Gayatri bahkan amat menikmati. Ibu Ratu Gayatri bahkan bangkit dan keluar untuk mencari tahu.
Kau dengar suara itu? Tanya Ratu Gayatri kepada emban pelayan dalam. Hamba Tuan Putri, jawab emban pelayan dalam. Hamba memperhatikan seruling itu sejak tadi. Tiupan yang indah sekali, Tuan Putri. Serasa sebuah ungkapan kesedihan istri yang kehilangan suaminya. Penggambaran yang diberikan emban itu mencuri perhatian Ratu Gayatri. Begitu menurutmu? Emban pelayan dalam itu mengangguk. Ratu Gayatri memperhatikan emban itu sekaligus telinganya memperhatikan suara seruling yang makin menggeliat dan menampaki nada-nada sulit. Ibu Ratu bahkan menyempatkan memejamkan mata. Bagaimana kau bisa menerjemahkan nada-nada itu seolah seperti yang kau katakan, seperti kesedihan seorang istri yang kehilangan suami? Apakah menurutmu peniup seruling itu seorang perempuan? Tanya Gayatri. Emban itu menunduk. Ia tak punya keberanian untuk menceritakan perjalanan hidupnya, bahwa sebenarnya dirinya yang kehilangan suami yang mati sangat muda. Perkawinannya baru berjalan 6 bulan dan sedang diindah-indahnya dinikmati saat Hyang Widi melalui Yamadipati mencabut nyawa suaminya. Bisakah aku minta tolong kepadamu? Tanya Ratu, belepotan emban pelayan dalam itu dalam menyembah. Hamba Tuan Putri, jawabnya. Coba kau cari tahu siapa peniup seruling itu. Kalau itu hamba sudah tahu jawabnya, Tuan Putri. Raden Kudamerta. Ratu Gayatri mengangguk perlahan dan menyempatkan menyimak lebih teliti. Ratu Gayatri dengan kejernihan mata hatinya memang mampu membaca warna hati macam apa yang bergolak di hati peniup seruling itu, karena meski tak seterampil Raden Kudamerta, Ibu Ratu juga bisa meniup seruling. Berbeda dengan Ibu Ratu Gayatri yang mempunyai minat sedemikian besar, Ibu Ratu Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari menjadikan alunan seruling indah itu sebagai pengantar tidur. Ibu Ratu tertua menikmati alunan seruling itu tanpa ingin tahu siapa peniupnya. Di wisma yang lain yang masih menjadi bagian dari keputren, Ibu Ratu Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Dwita telah tidur. Namun suara seruling itu menyelinap ke dalam mimpinya. Di wisma yang lain dan masih merupakan bagian dari keputren, suara seruling itu justru menggiring Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Pratnaparamita teringat kepada suaminya. Dan di kedaton kanan, kau dengar suara itu, Kakang? Tanya Sri Gitarja. Raden Cakradara bangkit dan ikut memperhatikan seruling itu. Sri Gitarja memperhatikan lebih cermat. Siapa orang yang meniup seruling seperti itu? Rupanya siapapun yang meniup seruling itu telah merambah ke wilayah yang lebih jauh. Kerinduannya berubah menjadi dendam atau amarah, tergambar jelas dari penjelajahannya di nada-nada tinggi. Begitu liar penuh geliat, namun dengan segera nada itu kembali ke nada rendah, gambaran dari ketidakmampuan peniupnya dalam menghadapi masalah. Raden Cakradara tentu tahu siapa peniup seruling itu, tetapi ia tidak ingin menyebut namanya. Indah sekali, gumam Sri Gitarja sambil membaringkan diri dan menyusup ke dalam pelukan suaminya. Raden Kudamerta benar-benar tuntas dalam menumpahkan isi hatinya. Tidak ada secuil sisa pun dari beban hatinya yang tidak terbuang melalui kelincahan jemari tangannya. Demikian indah suara seruling yang terbuat dari bambu pilihan itu, sampai-sampai semua binatang malam merasa malu bersuara. Tidak terdengar suara katak kungkang, tak terdengar suara cengkeret, bahkan jangkrik sekalipun. Sungguh tak ada yang berani mengganggu keindahan suara itu. Semua takut bila alunan itu menghilang dan tidak terdengar lagi.
Namun, Raden Kudamerta memang harus menghentikan permainannya ketika tiba-tiba terdengar suara derap kuda dari arah alun-alun depan istana. Derap kuda itu juga mengagetkan para prajurit yang bertugas jaga. Mereka segera berloncatan sambil berusaha secepat-cepatnya mempersiapkan diri. Namun, penunggang kuda itu datang dengan mendadak dan tanpa diduga-duga, melintas cepat sambil melepas anak panah. Raden Kudamerta tercekat karena merasa anak panah itu diarahkan kepadanya. Namun, untunglah Raden Kudamerta karena masih ada selisih jarak sedepa. Anak panah itu menancap di pintu. Penunggang kuda itu kemudian melesat, meninggalkan jejak jelas bahwa kuda yang ditungganginya berwarna putih, sementara penunggangnya berjubah warna putih. Seorang prajurit bahkan bisa menandai penunggang kuda itu tak hanya berjubah putih, tetapi juga menutupi wajahnya dengan sebuah topeng berwarna putih. Dengan jantung serasa berhenti berdegup, Raden Kudamerta mengamati anak panah itu dan menggunakan obor memeriksanya. Agaknya anak panah itu dilepas tidak untuk membunuh Raden Kudamerta. Selembar daun rontal terikat pada gagang anak panah. Raden Kudamerta melepas dan membukanya. Tengah malam, Raden, di Padas Payung, Raden akan melihat sesuatu. Raden Kudamerta mengerutkan kening setelah membaca tulisan itu. Seseorang memberitahu aku supaya tengah malam ini pergi ke Padas Payung jika ingin melihat sesuatu. Raden Kudamerta berpikir keras. Siapa orang yang berkuda tadi? Raden Kudamerta bertanya dalam hati. Namun, siapapun orang yang melepas anak panah itu jelas tidak bermaksud membunuhnya. Anak panah itu dilepas untuk menyampaikan sebuah maksud. Beberapa orang prajurit datang mendekat. Mereka semula tidak melihat Raden Kudamerta. Obor yang dipegangnya yang menjadi petunjuk. Raden, ada apa? Raden Kudamerta berkeputusan merahasiakan apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa. Siapa orang yang berkuda tadi? Tidak bisa dikenali, Raden. Tetapi orang itu berdandan dengan cara aneh. Dia mengenakan jubah putih dan menutupi wajahnya dengan topeng. Kudanya berwarna putih. Raden Kudamerta memperhatikan langit luas dengan gemerlap bintang yang bertaburan. Raden Kudamerta mengukur waktu untuk mengetahui beberapa jengkal lagi sang waktu akan membawanya tepat di tengah malam. Pada saat bersamaan dengan itu, di istana kanan, Raden Cakradara dicemaskan oleh sang waktu pula. Raden Cakradara berharap istrinya segera tidur, tetapi Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani masih terjaga. Penunggang kuda putih berjubah dengan warna putih pula melesat ke tengah alun-alun, membuat bingung beberapa orang yang sedang baris mendem di tempat itu. Gajah Mada tak melibatkan orang lain selain Bayangkara Gajah Keneng dan Macan Liwung. 3 perwira Bayangkara itu menempatkan diri di atas dahan, melekat tanpa bersuara menyatu menjadi bagian dari batang pohon yang didekapnya. Tak ada yang mengetahui keberadaan mereka yang dari awal menempatkan diri di pohon beringin itu. Dengan cara itulah mereka melakukan pengintaian terhadap Pakring Suramurda yang diyakini akan mengadakan pertemuan dengan Raden Cakradara. Gajah Mada, Gajah Keneng, dan Macan Liwung tak melakukan apapun. Apa yang dilakukan hanyalah menunggu sampai pertemuan itu terjadi. Namun, apa yang diharapkan Gajah Mada sama sekali tidak sesuai dengan dugaan Gajah Mada. Penunggang kuda putih berpakaian seperti Brahmana karena mengenakan jubah putih itu berhenti tidak jauh dari pohon beringin. Tanpa sebab yang jelas orang itu tertawa bergelak-gelak, terpingkal-pingkal seolah ada sesuatu yang amat lucu.
Siapa orang itu? Berbisik Gajah Mada. Tidak tahu, jawab Macan Liwung. Kenapa orang itu tertawa? Gajah Geneng meletupkan rasa penasarannya. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Gajah Mada menemukan jawabannya agak terlambat. Orang itu menertawakan kita. Dugaan Gajah Mada ternyata benar. Apa yang kalian lakukan tengah malam begini dengan bersembunyi di dahan beringin seperti itu? Kalian berniat menyayangi burung hantu? Bertanya orang dengan jubah putih itu. Gajah Mada terheran-heran. Apa yang dilakukannya di pohon Bramastana itu jelas amat rahasia. Tak ada seorang pun yang mengetahui. Pengentaian itu dilakukan dengan sangat rahasia. Lalu bagaimana ada seseorang tak dikenal bahkan menertawakan apa yang dikerjakannya? Gajah Mada bersama anak buahnya tidak mau terpancing begitu saja. 3 orang itu masih bertahan melekat dan menempatkan diri menunggu. Penunggang kuda berjubah putih meloncat turun dari kudanya. Dari bajunya ia mengeluarkan batu titikan untuk menyalakan api. Sebuah panah santeran rupanya telah disiapkan. Ujung anak panah dinyalakan ke api dan berubah menjadi obor. Dari tempatnya Gajah Mada dan Macan Liwung serta Gajah Geneng bisa memperhatikan penampilan orang itu dengan jelas. Namun tak mungkin menebak siapa pemilik wajah yang berada di balik topeng yang dikenakannya. Orang yang tak dikenal itu merentangkan dewa mengarahkan bidikannya ke batang pohon beringin. Lintasan api yang melesat bisa dilihat dengan jelas ke mana arahnya disusul oleh suara tertawa terkial yang kembali meledak. Penunggang kuda berjubah putih berbalik dan memacu kudanya meninggalkan alun-alun. Gajah Mada merayap turun dari dahan disusul Macan Liwung dan Gajah Geneng. Sebuah rontal yang terikat di gagang anak panah dengan segera mencuri perhatian Gajah Mada. Menggunakan api yang masih menyala, kalimat yang tertulis pada lembaran rontal itu dibaca bersama. Takkan ada pertemuan apapun di pohon beringin yang kalian tunggu. Para burung hantu yang akan menyelenggarakan pertemuan terpaksa membatalkan acaranya karena ada orang-orang salah tepat menggunakan pohon Bramastana di tengah alun-alun. Pergilah kalian ke Padas Payung. Di sana orang yang kalian intai bertemu. Jika kau merasa penasaran siapa aku, sebut saja aku Bagas Menjer Kawurian. Gajah Mada benar-benar terperanjat serasa wajahnya tersiram air panas. Ketika ia mengulang kembali, kalimat itu tidak pernah berubah. Di atas rontal itu benar-benar tertulis sebuah kalimat keramat, kalimat sandi yang membutuhkan waktu 9 tahun lamanya untuk mengetahui siapa orang yang menggunakannya. Kini tiba-tiba ada orang lain, orang tidak dikenal yang menyelubungi diri di balik jubah putih menggunakan nama yang sama. Yang pasti Gajah Mada yakin orang itu bukan Ratanca karena ia telah mati. Lalu, adakah orang lain yang mengetahui makna di balik nama itu? Bagas Menjer Kawurian. Siapa orang yang mencoba bermain-main denganku, menggunakan nama yang mestinya terkubur bersama kematian Ratanca? Gajah Mada meletupkan rasa penasarannya dalam hati. Gajah Mada berusaha mengenang siapa saja orang yang mengetahui kalimat sandi itu. Bagaskoro Menjer Kawurian mempunyai arti matahari terang benderang. Itulah kunci yang digunakan berhubungan dengan orang yang memberi bocoran atau sepak terjang Rakuti. 9 tahun sejak pemberontakan Rakuti, baru diketahui orang yang berada di balik nama itu adalah Ratanca. Setelah Ratanca mati, kini tiba-tiba orang yang lain yang menggunakan. Siapa dia? Bagaimana dia bisa tahu kalimat sandi itu? Bayangkara, Macan Liwung, dan Gajah Geneng saling pandang. Tak hanya kalimat sandi itu yang membuat mereka penasaran, tetapi pesan yang dikirim itu juga memancing rasa ingin tahu yang membutuhkan jawaban segera.
Apa artinya ini? Tanya Gajah Mada masih dengan hati meluap. Namun Gajah Geneng dan Macan Liwung tidak memiliki jawabannya. Bagaimana Kakang Gajah? Tanya Gajah Geneng. Kakang percaya orang itu? Patidha Gajah Mada yang berdiri di bayangan pohon beringin segera keluar melihat bintang-bintang yang bertaburan di Nabastala. Mereka menggunakan pengetahuannya terhadap keberadaan bintang-bintang. Dengan menandai di arah mana sebuah bintang berada, bisa diketahui pula keberadaan waktu. Apakah waktu sudah merambah tengah malam atau belum? Sudah tengah malam, kata Gajah Mada. Sejauh ini kita belum menemukan tanda-tanda kemunculan Raden Cakradara dan Pakring Suramuda. Kita tinggalkan tempat ini. Aku lebih mempercayai orang itu. Kita ke Padas Payung.